Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yelpina, NIM 21258. Di sini saya akan menyelesaikan UAS Media Pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk materi kita yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, materi kita yaitu tentang pertama adalah pengertian Al-Quran. Yang mana pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan ataupun sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang disampaikan kepada kita secara mutawatir ataupun berturut-turut atau secara berangsur-angsur. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Materi selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang mana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sumber utama ataupun sumber hukum pertama, sehingga semua persoalan ataupun segala rujukan ataupun yang adalah berpedoman pada Al-Quran. Adapun dalilnya yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 57 dan dalam Quran An-Nisa ayat 105. Materi selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah dan keimanan. Yang kedua syariah atau ibadah. Yang ketiga adalah akhlak ataupun budi pekerti. Materi yang kedua adalah pengertian hadis ataupun sunnah, yang mana hadis menurut bahasa adalah perkataan ataupun ucapan, sedangkan menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan ataupun takdir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, yang mana hadis ataupun sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, kedudukan berada pada satu tingkat di bawah Al-Quran, dijadikan sebagai sandaran. Yang kedua, Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Adapun macam-macam hadis ada 3. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis masyhur, yang ketiga adalah hadis ahad.